Shalom, sudah dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan untuk kita beribadah kepada Dia. Dan saya percaya hari ini hati kita penuh dengan sukacita. Karena pada hari ini kita sebagai umat-umat tebusan Tuhan, sebagai umat-umat yang percaya, kita merayakan hari kemenangan Tuhan kita. Kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak semua kita pagi hari ini kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengenal Tuhan dengan benar, menjadikan hidup kita serupa dengan Kristus. Mengenal Tuhan secara benar akan menjadikan hidup kita serupa dengan Kristus. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Rasul Paulus menekankan bahwa kita sebagai umat tebusan bisa mengenal Tuhan kita secara benar hanya melalui persekutuan dalam penderitaan dan kuasa kebangkitannya. Rasul Paulus dalam surat Filipi mengingatkan kepada umat-umat Tuhan bagaimana apa yang dia rasakan, bagaimana apa yang dia nikmati bersama dengan Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan Rasul Paulus sebelum dia mengenal jalan Tuhan. Tetapi ketika Rasul Paulus bertemu muka dengan Tuhan, disitulah kehidupannya diubahkan 180 derajat. Apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan sebelum mengenal Tuhan, semua berubah drastis. Semua berubah dengan begitu saja. Sehingga dia bisa berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku serupa dengan Dia dalam kematiannya. Persekutuan dalam penderitaan dan kuasa kebangkitannya. Mau tidak mau, ya, suka atau tidak suka. Inilah sebetulnya sebuah proses yang harus kita jalani sebagai orang percaya. Kalau berbicara tentang persekutuan, berarti mengambil bagian atau mengalami sendiri. Persekutuan dalam penderitaan yang Yesus alami, berarti kita turut mengalami penderitaan dengan Yesus. Penderitaan yang dimaksud adalah mencakup semua persoalan, semua masalah, tantangan, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yang kita alami dalam hidup ini. Tetapi semuanya itu bukan penderitaan yang sengaja kita cari-cari. Ya, sebagaimana Kristus telah mengalami dan melewati proses penderitaan. Melalui kematian, kemudian baru dibangkitkan. Kita sebagai orang percaya, kita bisa dibangkitkan kalau kita bersama-sama dengan Kristus mengambil bagian dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya. Tetapi kita tidak bisa dibangkitkan kalau kita tidak alami yang namanya kematian terlebih dahulu. Dan kita tidak akan mati kalau tidak melalui proses penderitaan. Nah, penderitaan yang kita alami merupakan jalan supaya kita alami kebangkitan. Jadi kematian melalui proses penderitaan adalah jalan untuk mengalami kebangkitan. Sekali lagi saya tekankan, kematian melalui proses penderitaan
adalah jalan untuk mengalami kebangkitan. Adapun tujuan utama penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah supaya kita melalui proses kematian daging, ya, ketika kita alami penderitaan dalam hidup kita, itu merupakan proses mematikan kedagingan kita supaya apa? Kerohanian kita, manusia rohani kita itu dibangkitkan, menghidupkan tubuh rohaniah kita. Ya, semakin cepat kita memastikan, ya, bahwa hidup kita ini sudah mengalami kematian daging, maka semakin cepat kita akan hidup dalam kemuliaan yang Tuhan berikan atas kita. Semua orang percaya yang mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus harus melalui proses kematian dan kebangkitan. Semua kita sebagai orang percaya, kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, firman Tuhan katakan, kita harus melalui proses kematian dan kebangkitan. Ya, bukankah kita semua sebagai orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, kita mau menjadi serupa dengan Tuhan? Ya, saya percaya setiap kita menginginkan, merindukan, sebagaimana Tuhan sendiri inginkan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Nah, berarti kita harus menerima semua penderitaan yang apapun Tuhan kehendaki untuk kita alami. Dengan pemahaman ini, seharusnya penderitaan bukanlah suatu penghalang atau beban bagi kita untuk semakin dekat, ya, untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Semua yang kita alami dalam kehidupan kita, entah itu tekanan kehidupan, persoalan, tantangan, hal-hal negatif yang kita alami saat-saat ini, itu tidak akan pernah menjadi penghalang atau bahkan menjadi beban bagi kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam Injil Markus, Markus pasal yang ke-9. Markus 9 ayat yang kedua, ayat yang ke-12. Markus 9 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Injil Markus menyatakan bahwa sepanjang hidup Tuhan Yesus waktu dia masih di muka bumi, sebagai manusia, Tuhan Yesus banyak mengalami penderitaan. Mulai dari kelahirannya di kandang domba di Bethlehem, sampai pada kematiannya di kayu salib di Golgota. Bahkan Yesaya 53 ayat yang kedua dan ketiga mencatat, ya, menggambarkan Yesus sebagai tunas yang tumbuh di tanah kering, yang dihina, dihindari orang, penuh dengan kesengsaraan, dan biasa menderita kesakitan. Itu di dalam Yesaya pasal 53 ayat 2 dan ketiga. Nanti saudara bisa baca kembali, ya, kita merenungkan kembali bagaimana kehidupan Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Tetapi justru karena banyaknya Yesus mengalami penderitaan, kita bisa melihat bagaimana akhirnya Yesus dipermuliakan dari segala yang ada. Kita harus mengerti, ya, sebagai orang percaya, bahwa penderitaan yang kita alami itu akan membawa kita kepada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Seharusnya kita bersyukur dan bersukacita ketika alami penderitaan. Penderitaan itu harus kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya, murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka mengiring Tuhan
atau mengiring Yesus sebagai gurunya, mereka sulit memahami ya bahwa sebagai seorang juru selamat atau Mesias, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah juru selamat. Tetapi murid-murid saat itu banyak tidak mengerti. Nah, mengapa Yesus harus alami banyak penderitaan? Terkadang kita pun ya sulit untuk memahami bahwa sebagai orang percaya, mengapa kita harus alami penderitaan. Ya, saya tidak tahu apa yang selama ini kita pikirkan, ya, apa yang menjadi gambaran kita ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengiring Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang kita harapkan dari Tuhan. Tetapi banyak ayat-ayat Alkitab yang mencatat. Bahkan firman Tuhan sendiri berkata, kalau kita ingin menjadi murid, kalau kita ingin hidup bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun hidup kita harus sama seperti Tuhan Yesus sendiri. Nah, jika Tuhan Yesus tidak menderita dan mati di salib, maka kita akan tetap jadi orang berdosa dan tidak layak untuk masuk surga. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan melalui penderitaannya di kayu salib. Yesus telah melingkupi ya kehidupan kita, dan Dia melengkapi karya keselamatannya buat kita semua. Itu yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Mari saya ingin mengajak kembali untuk kita membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-4. Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ada pendapat yang menyatakan bahwa penderitaan itu terjadi akibat dosa. Ya, penderitaan itu bisa terjadi karena kurang iman. Ya, pendapat ini benar juga, saudara. Tetapi jarang sekali ya orang berpikir bahwa penderitaan itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memulihkan dan membangun diri kita. Itu harus kita akui dalam hidup kita. Seringkali kalau kita melihat terjadi sesuatu dalam kehidupan seseorang, sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang mungkin secara manusia menyakitkan, kita bisa berkata, ya kadang-kadang kita dengan sikap yang mungkin menghakimi, kita katakan, oh karena kamu banyak dosa sehingga kamu kena kutuk. Oh karena kamu kurang iman sehingga harus begitu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin tekankan kepada kita semua pada pagi hari ini, bahwa penderitaan itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memulihkan dan membangun diri kita. Itu satu hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Kalau kita harus menderita bersama Tuhan, itu bukan keinginan kita, tapi ada rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita buka kembali di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Jelas firman Tuhan katakan kepada kita. Ini Yesus sendiri yang mengatakannya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata kepada kita, kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya. Dia katakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, karena Tuhan, Yesus katakan, ia akan memperolehnya. Apa yang akan peroleh? Kehidupan yang kekal. Jelas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Prinsip ini harus terus ada dalam kehidupan kita. Ayat ini kembali, ya, menegaskan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus terlebih dahulu menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib. Kapan? Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Menyangkal diri berarti tetap mengutamakan Tuhan daripada kesenangan dunia, kesenangan diri sendiri. Menyangkal diri, ya, melepaskan hak kita, melepaskan apa yang menjadi hak kita yang mungkin bisa kita tuntut daripada Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya kita menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Hidup kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Bukan kredit, bukan angsuran. Tetapi firman katakan lunas dibayar. Nah, jadi sudah pada semestinya dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak lagi mengandalkan keinginan kita semata-mata, tetapi kita masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya kita juga harus mengerti, ya, bahwa tidak ada gunanya kita memiliki apapun yang ada di dunia ini. Firman Tuhan katakan, apa gunanya seseorang memiliki harta dunia jika dia kehilangan nyawanya? Sebab uang tidak dapat membeli yang namanya keselamatan. Uang tidak dapat membeli yang namanya kebahagiaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, ketika kita percaya kepada roti hidup itu, dia katakan, hidup manusia tidak terdiri dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan itulah yang akan mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita dalam hidup kita. Ya, jadi kita tidak dapat mengandalkan apa-apa dalam kehidupan kita saat ini. Uang tidak dapat membeli keselamatan, kedamaian. Jangan pernah kita bisa mengukur, ya, pengiringan kita kepada Tuhan dengan berapa nilai kekayaan atau harta yang kita miliki. Kita menyadari, ya, bagaimana di hari-hari ini dengan yang namanya COVID-19, virus corona, kita bisa melihat virus yang mewabah ini, mereka tidak akan pilih-pilih, tua muda, kaya miskin, memiliki kedudukan atau tidak, apakah dia orang percaya kepada Tuhan atau tidak, semua mengalami yang namanya wabah virus corona. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau di momen saat ini kita menghadapi wabah yang sedang melanda negeri kita, kita menyadari bahwa ketika kita terus mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita,
ketika kita bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus sendiri dalam hidup kita, maka Dia akan memberikan kekuatan, hikmat akal budi, pengayoman dan perlindungan itu senantiasa atas kita. Kita akan buka lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16 ayat yang ke-1. Yohanes 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Bagi Allah, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat mengingatkan kepada kita bahwa kita alami penderitaan. Kita tidak boleh meresponnya dengan perasaan kecewa, bahkan menolak Tuhan. Kita harus mengerti bahwa selalu ada rencana dan rancangan Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami. Jangan pernah kita kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, pengayoman dan pagar pelindungan Tuhan, itu selalu ada dalam hidup kita. Tuhan pasti menepati setiap janjinya kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu atau mungkin beberapa contoh dalam Alkitab sehubungan dengan mengenal pribadi Tuhan. Saya percaya setiap kita sering mendengar cerita tentang seorang yang bernama Ayub. Kita tahu Ayub adalah firman Tuhan katakan kehidupan seorang Ayub adalah orang yang pertama, dia hidupnya jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ayub, kehidupannya secara manusia, orang menilai dia begitu sempurna. Karena apa? Karena kehidupan Ayub adalah kehidupan yang bisa menjadi contoh dan teladan. Orang yang hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Apa yang dia alami dalam kehidupannya? Kita bisa melihat penderitaan demi penderitaan dia alami dalam kehidupannya.